Al-Qadar yang akan mengajar kalian di kelas 4, yaitu mengajar Al-Islam ya. Anak-anak insya Allah semua sudah kenal jauh saja ya, walaupun masih baru ini akan mengajar kalian ya. Anak-anak kelas 4 semuanya ya, untuk materi Al-Islam ya, buku Al-Islam yang dipakai seperti ini insya Allah semuanya sudah punya kan? Ya, alhamdulillah insya Allah semuanya sudah punya. Dan tolong sekarang dipersiapkan bukunya ini, buku paket Al-Islam kelas 4 ya. Kalau sudah tolong dibuka ya halaman 1. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Untuk Al-Islam, tentunya kalian sudah tahu yang dipelajari aspek yang ada dalam Al-Islam, diantaranya yaitu ada Al-Quran, akidah, akhlak, dan fikih seperti yang ada dalam buku kalian ya. Di halaman pertama itu pelajaran 1 yaitu aspek Al-Quran. Nanti berikutnya ada aspek fikih, akidah, kemudian akhlak dan fikih. Kemudian tarikhnya itu ada tarikh, itu Ustazah masukkan di materi akhlak ya, karena materinya hampir sama, dan di rapot kalian itu yang ada penilaiannya yaitu ada Al-Quran, akidah, akhlak, dan fikih. Itu ya. Paham anak-anak? Ya, alhamdulillah insyaallah semuanya sudah paham. Nah, sekarang untuk materi KB yang pertama ini, coba kalian buka halaman 1 yaitu aspek Al-Quran ya, yang nanti indikatornya yaitu diantaranya membaca Quran surat yang ada di dalam buku kalian yaitu Al-Quran, yaitu diantaranya surat Al-Qadar, Al-Alaq, dan Al-Atin ya, Atin dan Al-Insyirah. Itu yang akan kalian pelajari dalam materi Al-Quran, yaitu membaca, mengartikan, menghafalkan, dan menyalin surat tersebut, kelima surat tersebut. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 2 ya. Selanjutnya halaman 2 yaitu tema yang pertama, membaca surat Al-Qadar ya. Coba kalian, marilah kita lafalkan bersama-sama surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, itu saya harapkan ya anak-anak nanti dilafalkan, salah semuanya sudah lancar ya, kemudian dihafalkan. Nah, caranya untuk menghafalkan dan disetorkan ke ustazah. Nah, di buku sini di halaman 3 ya, di halaman 3 kolom yang paling atas ini ya. Di kolom yang paling atas ini tolong kalian isi ya, nanti tolong minta disemak sama ayah atau bunda di rumah ya. Nanti kalau sudah hafal baru kalian setor ke minta disimak sama bunda di rumah ya, atau ayah. Nah, di kolom ini ada tulisan lancar, kurang lancar, tidak lancar, kemudian ayatnya 1 sampai 5 di kolom itu. Nah, kalau kalian menghafalkannya lancar itu dicentang ya, dicentang yang lancar, kalau kurang lancar dicentang yang kurang lancar, kalau tidak lancar dicentang tidak lancar, baru difoto terus dikirim ke ustazah ya. Paham anak-anak? Alhamdulillah insyaallah paham. Nah, itu nanti kalau sudah hafal disetorkan ke ustazah, difoto formatnya ini, kemudian disetorkan ke ustazah ya.
Nah, kemudian materi berikutnya mengartikan, ya. Nah, sekarang coba lanjutnya perhatikan ya untuk mengartikan surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, dari ayat pertama yang artinya sesungguhnya kami yaitu Allah telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah pada malam kemuliaan. Kapan itu? Yaitu di bulan Ramadan. Jadi Al-Qur'an itu Allah menurunkan di bulan Ramadan, yaitu di malam kemuliaan ini. Kemudian ayat yang kedua, arti dari ayat yang kedua, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Nah, di sini diterangkan apa malam kemuliaan itu. Di ayat ketiga diterangkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya, jadi dalam ayat ini diterangkan bahwa malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ada apa di malam itu? Nah, diterangkan dalam surat yang keempat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Nah, biasanya umat Islam di bulan Ramadan, di malam kemuliaan itu, yaitu pada bulan Ramadan, biasanya di 10 hari yang terakhir ya, itu turun Lailatul Qadar, ya, yaitu Lailatul Qadar itu turun pada bulan Ramadan. Biasanya di hadis diterangkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Makanya banyak umat Islam yang berbondong-bondong ke masjid untuk melaksanakan iktikaf. Kalian ikut kan sama ayah bunda ke masjid, yaitu iktikaf di malam harinya ya, di malam harinya antara jam 2 sampai menjelang waktu subuh ya. Nah, itu biasanya umat Islam mengadakan iktikaf ya di masjid untuk apa? Yaitu berzikir kepada Allah, minta kepada Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini karena manfaatnya sangat besar sekali ya. Kemudian ayat yang kelima artinya malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, itulah manfaatnya Allah menurunkan Lailatul Qadar di malam kemuliaan ini, yaitu malam yang penuh dengan kesejahteraan, sehingga pada waktu itu ya suasana terasa nyaman sekali kalau kita rasakan ya ketika Allah menurunkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan, yaitu dengan sejahtera sampai terbit fajar. Nah, sekarang berikutnya yaitu tafakur. Coba kalian buka halaman 4 ya. Sekarang kalian buka halaman 4. Ya, sudah siap? Ya, semua sudah siap ya. Nah, sekarang kita menginjak tafakuh atau mari memahami. Ya, dalam kolom itu ada kosakata yang diantaranya yaitu lafaz dari surat Al-Qadr. Ya, tanazzalu turun artinya afdalu, yaitu lebih baik, Al-Qadr kemuliaan. Jadi Al-Qadr itu artinya kemuliaan. Nah, sekarang isi kandungannya kita berikutnya yaitu menginjak ke isi kandungan. Ya. Sekarang perinciannya dari surat Al-Qadr dulu. Surat Al-Qadr terdiri dari 5 ayat. Tolong digaris bawahi ya supaya kalian mudah untuk belajar. Ya, mudah untuk pelajari ketika akan menghadapi PH. Ya, coba digaris bawahi, semua pegang pensil kan? Ya, dipegang pensilnya coba ya. Surat yang Ustazah ucapkan ini di garis bawahi. Surat Al-Qadr terdiri dari 5 ayat. 5 ayatnya di garis bawahi ya. Terus surat yang ke-97 di garis bawahi. Oke. Surat yang ke-97. Kemudian termasuk golongan surat Makkiyah ya, di garis bawahi juga. Kemudian diturunkan setelah surat Abasa, serat di garis bawahi gitu ya. Nah, setelah itu dinamai Al-Qadr. Dalam kurung itu artinya ya, yang artinya kemuliaan, diambil dari ayat pertama ya. Kemudian asbabun nusulnya. Asbabun nusul itu artinya sebab musabab mengapa Allah menurunkan surat Al-Qadr ini ya. Nah, diriwayatkan Ibnu Hatim bahwa Rasulullah SAW pernah menyebut-nyebut seorang
dari Bani Israel yang berjuang fisabilillah menggunakan senjatanya selama 1000 bulan secara terus-menerus. Nah, kaum muslimin mengagumi perjuangan orang tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Qadr ayat 1 sampai 3 yang menegaskan bahwa satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada perjuangan Bani Israel selama 1000 bulan tersebut. Nah, itulah mengapa Allah menurunkan surat Al-Qadr ini. Jadi sebab-sebabnya itu karena orang-orang ini Bani Israel, orang-orang Islam kaum muslimin mengagumi perjuangan orang tersebut ya, sehingga Allah menjelaskan melalui surat ini ya bahwa satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari perjuangan Bani Israel. Paham kan anak-anak? Ya, nanti bisa diulang kembali membacanya supaya lebih paham lagi ya. Karena ustazah waktunya juga sedikit. Kemudian sekarang langsung saja isi kandungannya. Nah, dipegang lagi pensilnya. Yuk, pensilnya dipegang lagi. Nah, isi kandungannya diantaranya 1. Ya, tolong digarisbawahi ya. Isi kandungan dari surat Al-Qadr 1 dalam surat Al-Qadr, yaitu yang di garis yang kalimat di bawah ya, bait yang bawahnya gambar itu ya. Coba dilihat. 1 langsung digarisbawahi. Dalam surat Al-Qadr diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan yang ada dalam bulan Ramadan. Itu 1 ya, dikasih angka 1 di dekatnya dalam itu, kalimat dalam itu ya. Itu 1 seret. Kemudian yang kedua, nah, pada malam itu apabila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nilainya lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Nah, itu isi kandungan yang kedua. Nggih, paham nggih? Itu digarisbawahi dikasih angka 2. Kemudian yang ketiga, pada waktu itu juga malaikat-malaikat dan malaikat Jibril turun atas izin Allah. Untuk itulah atas izin Allah, sampai itu saja ya. Nah, jadi ketiga itulah isi kandungan yang ada dalam surat Al-Qadr yang harus kalian ketahui dan kalian pahami ya. Nah, anak-anakku sekalian, inilah penjelasan saya tentang surat Al-Qadr ya. Nanti kalau ada yang belum paham, mohon diulang-ulang videonya atau dibaca kembali ya penjelasan yang ada dalam buku itu di halaman pertama sampai halaman 4 ya. Nah, kemudian selanjutnya Ustazah kasih tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Ini tugasnya. Tolong ditulis di buku tulis, kemudian disetorkan ke Ustazah nanti jawaban kalian ya. Anak-anak sekalian ya, tugasnya ini yang harus kalian kerjakan. Ini tugas untuk hari Selasa ya. Hari Seninnya kalian mendengarkan video saya, yaitu apa yang saya terangkan tadi di tentang surat Al-Qadr. Kalau belum paham bisa diulang kembali atau langsung japri kalau ada yang belum paham mengenai penjelasan saya tentang surat Al-Qadr tadi ya. Paham ya anak-anak ya. Nah, sekarang ini tugasnya yang harus kalian kerjakan. Ini dikerjakan hari Selasa ya. Ini diantaranya yaitu tulislah ayat beserta artinya surat Al-Qadr ayat 3. Yaitu ini ditulis ayatnya, jadi Arabnya itu ya, surat Al-Qadr ayat 3 dan artinya ya, beserta artinya. Kemudian yang kedua, surat Al-Qadr terdiri dari ini berapa ayat ya, titik-titik ini diisi ya. Surat yang keberapa, terus diturunkan sesudah surat apa, di mana dinamai Al-Qadr, yang artinya apa. Dicari, bisa dilihat kembali di buku ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana bunyi surat Al-Qadr ayat keempat dengan tulisan Latin. Nah, kalau ada soal bagaimana bunyi surat Al-Qadr itu ditulis Latin bunyinya ya. Kemudian yang keempat, jelaskan asbabun nuzulnya Allah menurunkan surat Al-Qadr.
Jadi ini dijelaskan, tadi sudah Ustazah jelaskan asbab nusulnya apa, Allah menurunkan surat Al-Qadr. Kemudian yang kelima, sebutkan 3 isi kandungan surat Al-Qadr. Nah, ini bisa dilihat di buku tadi ya. Kandungannya ada 3 tadi yang sudah Ustazah suruh menggarisbawahi tadi ya, itu ada 3 disebutkan. Nah, anak-anak semuanya insya Allah sudah paham kan tugas yang Ustazah berikan ini ya, tolong dikerjakan dan nanti bisa disetorkan langsung ke Ustazah. Nah, anak-anak pembelajaran Al-Islam kali ini saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.